Kebijakannya begini. Pertama, dalam konteks parti di daerah itu, di anggaran rumah tangga kita dijelaskan bahwa ada namanya Korda dan cabang. Nah, selama ini sudah berjalan, cuman kan kita harus melakukan revitalisasi, harus kita tinjau kembali apakah masih ada, apakah sudah tidak ada, atau dia ada tapi ada dua. Nah, ini kan perlu kita selesaikan. Ya tentu yang sifatnya paternalistik, kalau PB-nya sekarang ada, maka seharusnya ada negara itu. Nah, yang ada ini apakah sekarang loyal terhadap PB yang ada sekarang? Jangan sampai ada PB yang sekarang tapi dia loyalnya dengan PB yang terdahulu. Nah, itu kan nggak mungkin. Ya kan, organisasi nggak mungkin seperti itu. Ya kan, harus laras kan. Itulah dari pembinaan daerah yang digawangi oleh Pak Ferry, melakukan pertama pendataan. Dari data itu dari data, lalu hasil pendataan itu mana yang perlu dihidupkan, mana yang perlu diselesaikan, atau yang belum ada ya kita bentuk baru. Nah, tadi sudah oke, laporannya ada 14 provinsi yang sudah sejalan dengan PB kita ini, dan ada 75 atau 74 kabupaten sifatnya kabupaten kota yang sudah sejalan. Nah, itu menurut saya sebuah kemajuan, dan ini terus berjalan sampai kapan? Ya sampai dengan kepengurusan ini berakhir. Kepengurusan ini berakhir ada di tahun 2025. Jadi PRPB sekarang ini bukan hanya bulan ini, tapi sampai 5 tahun ke depan. Nah, semoga teman-teman yang ada di daerah yang tadinya memang sudah parti tapi belum tahu, segera berinisiatif tahu. Agar apa? Agar direvitalisasi. Cara tahunya gimana? Ya, menghubungi PB parti. Nah, dari pembinaan daerah yang digawangi oleh Pak Ferry pasti akan mengkontak orang-orang yang dulu. Ini bisa saja sekarang ini terjadi bahwa satu kabupaten misalnya, atau satu kota, dulu dia sebagai ketua parvi, tiba-tiba ada ketua parvi juga. Nah, kan ada dua kan. Nah, di ART dikatakan tidak boleh ada dua parvi di satu kabupaten atau di satu kota. Yang boleh adalah satu parvi di tingkat provinsi dan beberapa parvi di sebuah kabupaten itu boleh. Jadi misalnya nih, di Medan ada dua, nggak boleh mengatasnamakan kota Medan. Yang satu mungkin atas nama kota Medan, yang satu mungkin atas nama Sumut, nah Sumatera Utaranya. Nah, kita cari celah terus supaya apa? Ya sebetulnya organisasi ini kan organisasi profesi kan, tidak menghasilkan uang sih, tapi kan orang perlu dengan namanya jabatan. Jangan sampai berebut jabatan sebetulnya terkesan kosong, tapi yang terjadi dualisme nih. Satu kota ada dua parvi, ya ini nggak benar. Gitu. Untuk menyikapi benar atau salahnya yang benar, yang mana yang salah, yang mana. Nah, dalam ART dikatakan semuanya persetujuan PB. Pusat ya. Nah, persetujuan PB. Sehingga nanti sekian banyak, meskipun tidak dualisme, sekian banyak itu nanti PB akan menilai ini orang seperti apa, loyalitasnya seperti apa, ini orang seperti apa, loyalitasnya seperti apa. Disahkan oleh baru PB. Nah, yang disahkan oleh PB itu, ya itu tadi, udah 14 provinsi dan 74 kabupaten kota yang udah disetujui oleh PB. Nah, persetujuan PB itu bentuknya apa? Bentuknya adalah surat mandat. Udah dikeluarkan surat mandat. Kita udah mengeluarkan surat mandat sebanyak itu. Itu ya. Oke. Jadi hiring yang ke arah beberapa tempat di daerah itu sudah ada. Yang mana? Hiringnya sudah ada. Hiring itu apa? Himbauan-himbauannya. Himbauan-himbauannya? Oh sudah. Sudah ada. Dari pembinaan daerah, Pak Ferry sudah menghimbau tuh. Ya kadang-kadang ada yang mengatakan, saya nggak mau kalau PB-nya itu ini, ya sudah kita cari orang lain. Kan gitu. Jauhnya anggota-anggota ini hanya dari kelompok artis atau dari pengusaha juga ada, pejabat, pengusaha, Anggota. bisa jadi anggota nggak? Kalau pejabat itu bukan anggota namanya. Bukan Pembina. Pembina. Kita katakan
Anggota parvi itu siapa? Seperti dari RT mengatakan ya mereka yang pernah main film. Nah, film itu sekarang udah luas juga definisinya. Tidak saja seluloid, tapi juga TV, ya sinetron, bahkan sekarang siapapun bisa jadi aktor film dengan adanya gadget ini kan. Ya, YouTuber itu kalau buka secara kesempatan itu kebijakan dari Ketua Umum, sehingga siapapun yang telah menggunakan kamera bisa menjadi anggota parvi. Jenjangnya di mana? Tentu jenjangnya tidak langsung jadi anggota biasa kan, tapi menjadi AR. Itu aja. Iya. Selalu terbuka untuk pembinaan-pembinaan yang baru walaupun mereka belum pernah ada di film. Oh iya, betul. Mungkin ketum misalnya Pak. Ya, kalau Bu Ketum saya tanya soal program nih Bu, yang kemarin kan ada rencana di periodenya Ibu ini akan ada selain revitalisasi mungkin ada inovasi-inovasi yang barunya Bu ya, mengenai program-program di 2020 sampai 2025 Ibu ya. Iya. Programnya sih banyak ya. Karena kita emang kewajiban kita selama 5 tahun harus membuat program. Karena program itu yang akan kita lakukan di Kongres nanti yang akan datang 5 tahun ke depan. Iya, pertanggungjawaban. Kalau tidak ada program nggak mungkin ya. Program unggulannya apa mungkin? Ya mungkin ya kita insya Allah nanti pada tanggal 10 Maret pas ulang tahun yang akan datang ya Parvi, kami akan mengadakan Parvi Award. Parvi Award itu salah satu programnya, dan kami akan juga membuat semacam ada abang mengenai masker. Lagi apa? Ya, Masker ya. jadi Menghadapi COVID ini Bu ya. Oh, iya. karena kita kan ikut membantu pemerintah untuk menggalakkan memakai masker. Jadi kita bikin kegiatan untuk lomba. Ya kan masker ini kan sekarang sudah merupakan kebutuhan sehari-hari harus dipakai. Tapi kalau yang dipakai ini tidak baju aja yang bagus, tapi masker yang bagus. Akhirnya mereka juga happy dengan pakai masker yang keren, yang cantik, ditambah cantik gitu ya. Jadi kita akan adakan itu, dan akan kita insya Allah ini kita baru mencanangkan ya seizin dari kita akan memperebutkan piala dari Ketua MPR Bamsud ya, dengan mengangkat kita mensosialisasikan juga 4 pilar sekalian. Jadi semacam kita nanti kan kayak pemilihan ratu, tapi nanti kita akan tanya mengenai 4 pilar. Jadi mereka anak-anak muda juga remaja supaya pada ngerti gitu ya 4 pilar itu apa. Tapi sebelumnya kita juga kasih training mereka. Jadi kayak kalau pemilihan ratu kan ada pembahasan mereka ya. Jadi diajarin juga bagaimana. Jadi jangan nanti ditanya Pancasila apa lupa lagi gitu kan, malu kasihan. Jadi kita kasih bekal juga. Akhirnya mereka juga nanti kalau sebagai pemenang-pemenang itu juga nanti kan mereka harus menjadi anggota Parvi ya. Jadi seperti itu, dan kita rencananya nasional karena kita di daerah ini kan sekarang alhamdulillah sudah 32 cabang ya. Dan mereka juga diwajibkan untuk ikut dan nanti mungkin masuk ke Indonesia, ke Jakarta, masuk 5 besar misalnya. Nanti di seluruh daerah kita buat di Jakarta pemenang-pemenang dari daerah itu ya. Iya, jadi ada partisipasinya. Siapa tahu nanti kita bisa kerja bersama dengan broadcast, kita tayangkan di broadcast. Dan emang kami juga ingin membuat juga lomba mini seri. Nah, mini seri itu tapi tidak dinilai cuma hanya filmnya saja, tapi di dalam film itu kita ada pemainnya kan, aktor dan artis. Jadi pemilihan aktor dan artis terbaik di Indonesia melalui mini seri kan sekarang di rumah ya. Di rumah mereka pakai handphone mereka bisa mengirimkan kepada kita. Iya ya, kita berusaha kalau bisa jangan yang mengumpulkan orang kan. Jadi hasil karyanya kita nilai. Nah itu juga go internasional. Jadi dari daerah-daerah mereka juga bisa hasilnya seperti apa, dipilih di daerahnya, 5 besar kirim lagi ke Jakarta, ke pusat. Nah kita nanti kelola di pusat seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan itu yang melibatkan supaya anggota juga ikut terlibat di panitia gitu ya, cari sponsor gitu kan. Jadi mereka ada kesibukan. Juga kami juga kebetulan alhamdulillah sudah kerjasama dengan salah satu organisasi namanya SS Samba Sedikit.
kita bikin MOU, sudah bikin kontrak bahwa kami ikut membantu pemerintah untuk mensosialisasikan yang normal, yang sekarang kita kasih nama mesti dengan kata-kata AKB ya, adaptasi kebiasaan baru ya. Nah itu alhamdulillah kita kerjasama dengan SS itu, Samba Syndicate, saya singkat SS ya. SS itu beliau organisasi itu garda di depan untuk menghadapi pejabat-pejabat, karena di dalam situ ada pejabat, pengusaha, pengacara dan lain-lain, dan mereka yang dekat dengan pejabat, kita di belakangnya. Nah begitu mereka sudah mendapatkan rekomendasi, bergandingan dengan Parvi. Nah Parvi yang untuk menjalankan apa yang akan kita sosialisasikan ya. Jadi nanti kita sudah bikin proposalnya, dan alhamdulillah kita sudah dapat rekomendasi dari Mendagri untuk mensosialisasikan new normal ini. Nah, juga kita dari Menteri Kesehatan ya. Ini ada 3 tapi baru lisan, suratnya belum, tapi mereka sudah iya ya, dari Presiden, dari itu masih gugus tugas ya dari Manado ya, satu lagi Departemen Mensos Sosial. ya. Jadi 5 kita mendapatkan, tapi yang sudah surat lisannya tertulis sudah 2. Jadi berdasarkan itu rekomendasi itu sebetulnya dari Kementerian Mendagri aja sudah cukup, karena kan kita tujuannya kepada bupati, wali kota, gubernur. Nah, dengan ada rekomendasi dari Mendagri, mereka susah untuk menolak ya. Nah, karena ini kewajiban untuk mensosialisasikan di daerah-daerahnya mereka. Karena sekarang kan banyak yang pada bandel ya. Jadi masker aja udah males. Saya lihat di Bandung aja, saya lihat di Tangerang, kayaknya udah masker aja ada yang pakai, ada yang enggak gitu ya. Nah itu kan tugas kita untuk mensosialisasikan kan. Jadi mungkin mereka juga dananya ada, mereka mau syuting siapa di daerah kan belum tentu semua yang buat krunya gitu ya, mau bikin ceritanya bisa kita tawarkan di proposalnya itu berupa cerita pendek atau layanan masyarakat atau talk show. Nah misalnya di TV di daerah ada TV lokal. Nah misalkan ini pejabatnya, ini Paramita Rusadi misal, nanti wawancarai bagaimana sebaiknya dengan AKB itu gitu kan. Nanti ditayangkan di TV lokal. Biasanya kan yang namanya kalau mereka nonton TV ada artisnya untuk pindahin enggak juga deh, dia Paramita lagi ngapain nih kan gitu. Kalau nggak ada pindah aja lewat-lewat gitu ya. Emang mereka juga seperti itu mengharapkannya. Kalau seandainya ada kelibatan artis biasanya pengen tahu juga nih gitu ya. Mungkin juga mereka mau, saya mau syutingnya pejabatnya itu mungkin mau dengan masyarakat, dia mau di pasar dengan social distancing ya, semua dengan pakai masker, cuci tangan. Mereka juga disarankan untuk makan makanan yang sehat. Itu kan harus kita berulang-ulang. Tapi kita tidak hanya kepada pemerintah, kita juga membantu kepada seperti pabrik, dia melibatkan banyak buruh mereka. Nah pada bandel juga kan. Nah mereka juga minta tolong buatkan dah ini bagaimana ini cara-caranya gitu. Misalkan di rumah sakit seperti apa, di mall seperti apa, mereka juga minta, itu juga kita tetap layani, kita bikin juga bantu. Target ibu untuk menyentuh 4 pilar ini salah satunya ke arah situ ya, ke arah supaya mereka ikut terlibat dalam perfilman dan perusahaan film atau para artis sendiri terlibat dalam social distancing, akhirnya social distancing juga. Nah terus itu kan menjadi satu edukasi mungkin Bu ya, selain sosial. Jadi edukasi ini ada ini enggak, ada sertifikasi enggak setelah itu? Nah ini alhamdulillah PB saya ini dapat hebat-hebat semua. Jadi di bidang masing-masingnya tuh sudah berbuat. Padahal kita baru umur dari bulan Maret kan, 10 Maret 2020 baru saya dilantik ya. Berarti sekarang Maret, April, Mei, Juni, Juli, sekarang Agustus, 4 bulan ya. 4 bulan menjalani 5 bulan. Tapi bidang pendidikan itu alhamdulillah mereka rapat rupanya mereka merencanakan membuat satu buku, di mana buku itu merupakan pendidikan how to acting. Jadi bagaimana cara untuk acting. Mereka kerjasama dengan
Departemen Pendidikan ya, ini untuk ke Menteri, nanti ada sambutan dari Pak Menterinya, kebetulan dengan Ibu Tati Mariati, didukung sama Slamet Raharjo, ada ada beberapa artis senior ya di situ. Nah itu buku itu kami rencanakan untuk dikirim ke semua sekolahan seluruh Indonesia. Jadi itu masuk ke pelajaran ekstrakurikuler. Jadi begitu udah selesai sekolah, mereka ada pelajaran tambahan. Jadi walaupun mereka anak SD, SMP, SMA keluar dari situ udah punya bakat kan, how to acting kan. Jadi di buku itu walaupun si gurunya itu nggak bisa acting, tapi di situ diarahkan, oh cara ngajarinnya seperti ini, seperti jadi ke muridnya, ada muridnya bisa. Jadi dibekali gitu loh. Jadi paling nggak, oh tiba-tiba diajak di daerah itu, diajak syuting, siapa yang bisa, ada yang bisa dari sekolah ini bisa. Akhirnya nanti kalau siapa yang bakat bisa langsung mendaftarkan ke parti setempat. Nah itu jadi ya alhamdulillah sekarang juga dengan adanya saya minta ke tim ad hoc waktu itu di ADART bahwa dipermudah untuk merekrut anggota PAVI. Jadi kita cuma ada 2, jadi anggota muda dan anggota biasa. Kalau anggota biasa nanti dia berhak untuk memilih kepada pengurus ketua untuk berikutnya ya, ketua umum berikutnya. Tapi kalau AM belum berhak. Jadi kalau seandainya dia baru syuting, cukup sekali aja di depan kamera, misalnya untuk sinetron, FTV, YouTube, iklan, itu sudah bisa masuk jadi anggota PAVI. Jadi tapi namanya anggota muda. Nah begitu di sini kita kasih pelajaran pendidikan untuk how to acting, belajar acting. Nah nanti di sini kita ada manajemen untuk keartisan. Jadi kita yang akan menawarkan produser-produser bahwa ini hasil didikan kami PAVI yang profesional. Ya kalau seandainya mereka mendapatkan pemain yang profesional kan senang juga. Mudah-mudahan kan kita ingin Indonesia ini menghasilkan film yang profesional juga kan. Nah itu, jadi kita menawarkan kepada mereka, jadi mereka juga masyarakat di anggota kita juga merasa bahwa wah ada manfaatnya juga jadi anggota PAVI. Jadi kita dicarikan jobnya juga, kita ada asuransinya juga, kita ada perlindungan hukumnya juga. Di sini kita alhamdulillah ada 6 pengacara di sini. Ya kita sekarang kadang-kadang saya prihatin juga ya kepada pemain. Dia kadang-kadang dijanjikan mungkin 2 minggu, paling nggak sebulan setelah tayang akan dibayar. Nggak tahu ada keluar 3 bulan belum dibayar, 6 bulan belum dibayar. Iya dari PH-nya. Tapi mereka mengadu ke siapa? Nah kalau dia anggota PAVI, kita akan bantu mereka gitu loh. Kita akan di kontraknya juga kita akan membuatkan kontrak kayak sekarang jam kerja aja kadang-kadang kita di calling pagi, pulangnya bisa besok paginya lagi. Tapi namanya pemain kita nunggu aja sampai ngantuk-ngantuk. Tapi kalau kita komplain akhirnya kita nggak di calling lagi kan kasihan. Jadi itu kami akan adakan perubahan. Ini untuk wartawan untuk artis-artis YouTuber mungkin Bu ya kan banyak yang sekarang yang mungkin berarti bisa lebih amannya dia gabung ke PAVI Bu ya. Iya. Nah, supaya ada perlindungan hukum secara karya artis ya gitu. Nah, oke deh Bu. Nah, mungkin itu dulu sementara. Saya terima kasih banget atas wawancaranya ya, semoga kepemimpinan Ibu ini makin maju ya. Amin, amin. Sama-sama. Terima kasih. Siap. Ya mudah-mudahan kita bersama-sama ya. Saya juga ingin supaya anggota PAVI semua tambah maju, jaya, tambah sejahtera ya. Kita bersama-sama dan kita juga kalau melihat hasil film Indonesia yang profesional, pasti semuanya juga bangga dan kita bisa go internasional, kita bisa dihargai film kita. Dan ingat ada undang-undang bahwa perfilman Indonesia merupakan pertahanan negara yang harus dilindungi. Amin. Jadi kita harus saling melindungi ya. Amin, amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita foto itu dengan ngambil Gusti kan Gusti. Gusti di luar ya. Fotoin saya sama Ibu. Iya boleh.